Justru di awal-awal pandemi itu teman-teman itu malah semangat. Kita ini punya jargon pada waktu itu dengan sebutan mari kita melakukan resolusi jihad kemanusiaan. Ya. Ide saya ini saya sampaikan di LBM untuk mencari dalil-dalil jadi sebuah rumusan masuk ranah fikih tata kota, termasuk pengajian-pengajian. Ini saya ngebuk keluarga besar sendiri kan. Ini pengurus PW punya latar belakang yang hebat-hebat. Ya. Bahkan tokoh-tokoh nasional. Betul. Satu sisi bisa menjadi sebuah kekuatan. Kalau mampu melakukan komunikasi secara baik, manajemen yang baik. Tetapi bisa jadi ini menjadi petaka, saya bilang. Ya, hanya orang pinter itu bukan berarti selalu bagus. Kadang-kadang malah nggak karu-karuan. Assalamualaikum Kiai Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk wawancara eksklusif bersama NU Online. Saya melihat profil Kiai Samsul ini cukup menarik, Kiai. Apa itu kok menarik? Kiai ini sebagai pendakwah, lahir di Pekalongan, ya. Kemudian mondok di Tebu Ireng, yang ini adalah pesantren pendirinya itu Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Kemudian ke Jakarta, ke Universitas At-Tahiriyah, ini juga kampusnya orang NU, Kiai. Kemudian melanjutkan program magister dan doktor di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Kiai. Saya ingin menggali lebih dalam, Kiai Samsul, bagaimana pertama kali Kiai Samsul ke Jakarta dan memulai dakwahnya di Jakarta. Sementara Kiai Samsul ini kan orang Jawa begitu, punya kebudayaan yang beda dengan orang-orang di Jakarta begitu, Kiai. Bagaimana, Kiai? Ya, terima kasih pemirsa yang kami hormati. Saya memang sejak tahun 1982, mungkin Anda belum lahir ya. Setelah tamat Madrasah Ibtidaiyah di Pekalongan, dibawa oleh kakak saya di Pondok Pesantren Tebu Ireng, karena semua kakak-kakak saya ini rata-rata di Tebu Ireng, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ada yang setelah di Tebu Ireng itu ada yang di Lirboyo. Jadi saya kecil itu ya ada semangat untuk ke Tebu Ireng. Bahkan pada waktu itu saya sakit, mau ke Tebu Ireng batal, itu nangis terus, kapan saya bisa ke Tebu Ireng. Ya, jadi pesantren yang sangat kita idamkan, Pondok Pesantren Tebu Ireng. Di situ memang saya belajar, dimulai dari sekolah persiapan sanawiyah 2 tahun, kemudian melanjutkan sanawiyah sampai aliyah. Jadi kurang lebih berapa ini? 8 tahun di Tebu Ireng. Lalu dari Tebu Ireng mendaftar di apa dulu namanya LPBA terkenalnya. Apa itu LPBA? Jadi LPBA itu lembaga pendidikan LP, pendidikan bahasa Arab. Yang ada dulu di Salimbaraya nomor 32. Di Salimbaraya, sekarang dikenal dengan apa ya? Jamiah Islamiyah Ibnu Saud itu. Ya, lembaga bahasa Arab ya, LPBA. Sekarang tempatnya ada di daerah Mampang apa ya? Ya. Nah, termasuk di situ senior saya ada Mas Ulil Absar Abdallah, ada Fathan Subhi yang sekarang jadi anggota DPR, ada Mas Imdadur Rahmat Lipia, Kiai. Lipia, ya Lipia. Kok lupa mau menyebut Lipia. Setelah itu cuma saya hanya sebentar ya. Jadi di I'dad saja.
Yang di Libya itu banyak, antara lain yang jebolan Libya yang sekarang menjadi tokoh itu antara lain ada Asroruni Amsoleh, Prof. Asroruni Amsoleh, salah satu ketua MUI Pusat, terus Ki Khalil itu ada dulu, temannya lagi itu Huda Bashir, ya. Nah, banyak sekali tokoh yang lahir dari Libya itu. Nah, saya sekalian kuliah di At-Tahiriyah, ya. Jadi di At-Tahiriyah ya ketemu orang-orang NU juga, bahkan aktif di PMII. Itu PMII At-Tahiriyah kalau mapaba tidak kurang dari ya 400-500 orang sekali mapaba. Luar biasa. Jadi salah satu perguruan tinggi pinggiran yang pada waktu itu paling banyak mahasiswanya, terutama anak-anak NU ya. Jadi tongkrongan anak-anak NU itu di situ awalnya. Ya, jadi banyak yang mau ngisi kalau acara PMII At-Tahiriyah itu, sampai saya ingat dulu ngundang Ali Yafi, Matori Abdul Jalil, ya. Apalagi ya Khofifah pada waktu itu masih muda, Ali Maskur Musa, itu semuanya pada mau kepingin ngisi di At-Tahiriyah itu. Apa yang membuat tokoh-tokoh itu mau ngisi di situ, Ki? Ya, salah satunya bisa jadi karena kampus At-Tahiriyah itu kampus Islam yang ada di ya Jakarta. Dekat dari mana-mana. Lalu kemudian ya pendirinya juga orang NU, Kiai Abuya Thohirohili. Abuya Thohirohili itu yang kemudian punya putri antara lain Bu Suryani Tahir, ya. Bu Suryani Tahir itu yang kemudian dikenal seorang mubalighah yang andal. Pengajiannya setiap hari Sabtu itu memenuhi jalan Kampung Melayu. Konon sampai sekarang masih penuh itu, tapi penuh dengan jualan. Nah, itu kehidupan saya, ya. Jadi secara akademik di At-Tahiriyah, lalu di wisuda di situ tamat tahun 96. Baru seminggu wisuda sudah diperintahkan menjadi dosen di At-Tahiriyah, mengajar di At-Tahiriyah. Lalu saya meneruskan di S2 UIN. Dulu IAIN masih. Lalu S3 langsung tahun 2001. Baru selesai ujian disertasi itu tahun 2007. Nah, itu pengalaman akademik di Jakarta. Tetapi memang keluarga kami ini rata-rata ya punya kemampuan dalam bidang dakwah. Pidato lah, ya pidato gitu katakanlah. Jadi kakak saya, adik saya itu sejak kecil jadi mubaligh. Sekarang itu bahkan membalap saya secara akademik, sudah menjadi guru besar. Jadi profesor, namanya Sam'ani. Jadi saya punya adik pas ya, setelah saya itu Sam'ani. Dulu juga pernah ikut saya di Jakarta. Nah, sekarang menjadi dekan di UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan sudah menjadi guru besar. Nah, memang dibesarkan di keluarga orang yang memang punya ya mungkin keahlian sedikit lah dalam bidang pidato, sehingga saya ke Jakarta itu ya niru-niru lah. Di rumah memang sudah sering suruh ngajar saya di masjid, di kampung-kampung lain ya. Di rumah masih usia kira-kira ya masih aliyah itu sudah biasa disuruh mengajar. Jadi setelah di Jakarta itu pun mengajar, belum kuliah saja
ya baru datang ke Jakarta itu disuruh khutbah saya ingat di lembaga perguruan Cikini. Di Cikini. Itu baru datang, belum masuk kuliah kira-kira. Jadi kemudian disuruh orang karena khotibnya nggak datang, suruh mewakili, jadi terus menerus menjadi kebiasaan. Ternyata jadi khotib itu enak juga ya. Ya akhirnya menjadi hobi dan kebiasaan. Jadi nggak lama di Jakarta itu sudah bisa menjadi khotib di masjid-masjid kampung-kampung itu. Ya, bahkan saya ikut ngajak teman-teman yang lain, teman-teman termasuk Mas Khalil, Khairul Huda Basir itu pernah saya ajak, ayo khotib gitu kan. Mau nggak kalau ada yang kosong, saya tawarkan ke mereka dulu waktu itu masih sama-sama belajar. Jadi memang dunia saya, dunia itu tadi perpidatoan. Ya, kalau boleh disebut dakwah ya hanya bagian kecil dari dakwah. Tetapi ini sebetulnya hanya pidato-pidato saja. Ya sebatas khutbah lah, khutbah, pidato, nge-MC gitu kan. Loh itu saya tekuni Mas, nge-MC itu. MC itu di PBNU dulu kalau ada acara ya mulai dari istighosah sampai acara-acara resmi itu saya pernah nge-MC sampai ke Semarang, diajak kemana-mana untuk hanya sekedar MC ya. Tapi Kiai di Jakarta ini kan kulturnya beda Kiai dengan di Jawa begitu. Ada pernah culture shock nggak? Atau wah kok beda ya begitu ketika berpidato atau berdakwah begitu? Sebetulnya sih apa ya, saya melihat malah justru sebaliknya. Masyarakat Betawi itu dari latar belakang keagamaan sama dengan kampung saya, ya kan, sama-sama mengikuti pola, katakanlah kalau orang kampung itu menyebut wah itu ahli sunnah gitu kan. Yang dimaksud ahli sunnah pendek saja sebetulnya. Yang penting ya kunutan, lalu ada tahlilan, berjenjen itu baca Al-Barzanji itu. Kalau orang Betawi nyebut baca rawi. Dulu era awal saya di Jakarta belum ngetren itu baca Simtuduror, belum begitu populer. Tapi orang Betawi itu di mana-mana baca yang namanya kitab Al-Barzanji yang dikarang oleh Al-Imam Ja'far Al-Barzanji. Jadi hampir saking seringnya saya itu sampai sekarang ya kalau disebutkan bacaannya gitu kan sedikit-sedikit masih nyambung, agak hafal. Padahal sudah lama nggak perjanjianan itu kan, mungkin puluhan tahun ya kadang-kadang ikut kalau diundang orang. Tapi misalnya jadi mulai ya abtadiul imla bismillatil aliyah ya kan, awalnya al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadiul imla bismillatil aliyah mustadirun faizul barakati ala ma ana lahu wa aula wa ba'du fa aqulu wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wa ismuhu Syaibatul Hamdi Humidat Hisaluhu Saniyah dan seterusnya. Itu ya seneng ya apa namanya, dulu ada jam'iyah ya berjanjian namanya dari kampung ke kampung, termasuk di Jakarta, di Tanah Abang itu sering diajak teman-teman pedagang Tanah Abang untuk baca rawi ya, ya baca Barzanji itu. Oke. Nah kemudian kalau tadi soal Kiai awal ke Jakarta gitu, kemudian saya mau tahu pertama kali Kiai ini mengenal atau ikut organisasi PWNU itu sejak kapan Kiai? Saya awal di Jakarta ini tinggal di Tanah Abang itu diajak teman-teman Tanah Abang aktif di masjid namanya Jami' Al-Ma'mur. Ya, Masjid Jami' Al-Ma'mur itu ketua umumnya adalah almarhum al-maghfurlah ya Kiai Haji Syafi'i Hazan. Itu orang semua tahu di Jakarta, kiai besar lah, ya muallim. Ya muallim. Bahkan
ketika awal saya ikut serta aktif di masjid itu, nggak lama, mungkin hanya selang beberapa minggu atau bulan, saya diajak main ke rumahnya muallim sama pengurus yang lain. Nah, tiba-tiba saya oleh muallim itu dijadikan sekretaris umum masjid Jami' Al-Ma'mur. Padahal itu ketua umumnya muallim. Dan pengurus yang lain itu kiai-kiai besar seperti Kiai Sabilur Rasyad, ya ada kiai-kiai banyak lah pada zamannya ya. Saya masih ya ingusan lah. Tapi itu mulai kenal organisasi, kemudian juga diajak teman-teman ya kegiatan NU di Tanah Abang itu, dan malah diajak jadi pengurus. Wakil sekretaris PCNU dulu kan, PCNU itu nggak seperti sekarang. Yang penting ya, oh ini kelihatannya anak pesantren nih kan, ya kan mau aktif ya, ditulis aja jadi wakil sekretaris. Berarti PCNU Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya, setelah itu baru di PW itu Awan. Ya. Setelah itu di era ketuanya siapa, Kiai? Di Awan itu Kiai Gus Wahid. Gus Wahid, era Gus Wahid. Nah, di samping itu saya ini aktif di pendidikan kader ulama. Iya, jadi PKU. MUI DKI itu melakukan kegiatan pengkaderan namanya pendidikan kader ulama di Rosatul Aulia. Saya ikut dulu angkatan kedua. Angkatan pertama itu kiai-kiai. Kalau angkatan kedua masih standar lah. Dari situ kita juga belajar berorganisasi. Karena setelah tamat dipilih oleh teman-teman itu menjadi ketua Forum Komunikasi Kader Ulama FKKU pada waktu itu. Jadi ya itu, anggotanya itu ada Pak Khalil, Pak Asrorun Ni'am, ada Hairul Babashir, Asori Eskarni, yang sekarang ternyata mereka lebih hebat lagi gitu kan. Jauh lah karirnya tertinggal jauh saya ini. Tapi dulu sempat bareng tuh satu geng lah, satu geng di Majelis Ulama Indonesia DKI. Baru kemudian diikutkan pengurus, ya pengurus anggota pimpinan, tapi anggota saja biasa. Ya, yang penting pengurus, ada SK-nya gitu kan. Baru setelah itu tahun 2010 dipilih menjadi sekretaris umum MUI DKI. Sekretaris umum. Di waktu yang sama, ya saya diajak juga oleh teman-teman PBNU. Karena saya latar belakangnya dakwah, baik secara praktis maupun akademis, itu ya sedikit banyak tahu tentang dakwah. Lalu dijadikan dulu awal-awal wakil sekretaris lembaga dakwah zaman Pak Hashim. Pak Hashim sudah wakil sekretaris lembaga dakwah PBNU. Zaman Kiai Said salah satu wakil ketua. Wakil ketua lembaga dakwah PBNU. Nah, kemudian setelah itu ada pemilihan pengurus wilayah NU yang pada waktu itu yang jadi ketuanya adalah Pak Saifullah Allah Yarham, yang membangun gedung ini nih, ya. Masya Allah. Dan itu saya dimasukkan jajaran wakil ketua ranking pertama, maksudnya urutan pertama ya. Jadi sering disuruh oleh almarhum itu untuk mewakili beliau dalam acara-acara tertentu. Bahkan tugas-tugas keseharian itu saya yang menekel, karena beliau dengan segala kesibukannya sebagai sekda, saya yang menekel sampai pada penandatanganan hibah itu yang tanda tangan saya, bukan ketuanya. Jadi orang kepercayaan. Orang kepercayaan Pak Saifullah itu memberikan surat mandat yang ditandatangani bermatre, saya disuruh untuk ngurusi itu. Nah Allah Yarham meninggal,
saya menjadi PJ lah, PJ ketua PWNU, dan pada periode berikutnya kira-kira setelah setengah tahun saya menjabat sebagai PJ, ada konferensi dan saya dipercaya lagi menjadi ketua PWNU, dan mudah-mudahan di sisa akhir kepengurusan tinggal 2 tahun ini bisa ya diberikan kekuatan lahir dan batin, memberikan kontribusi yang terbaik mudah-mudahan. Berarti masa khidmah Kiai ini sudah 3 tahun, Kiai? Sudah 3 tahun kurang lebih. Ya, dan dipotong pandemi lagi? Dipotong pandemi. Apa aja, Kiai, yang udah dilakukan, Kiai? Justru di awal-awal pandemi itu kita rasa-rasanya tidak ada yang membedakan ada pandemi gitu, apa tidak, dan teman-teman itu malah semangat. Kita ini punya jargon pada waktu itu dengan sebutan mari kita melakukan resolusi jihad kemanusiaan. Ya, saya tahu jargon itu. Jadi resolusi jihad kemanusiaan. Jadi jihadnya itu bagaimana kita melawan, katakanlah mengajak semua masyarakat di Jakarta ini ikut bersama-sama menangani pandemi tersebut. Bahkan kita ini sibuknya minta ampun itu. Oh gitu ya. Jadi vaksin itu di puluhan titik mengadakan vaksin yang nggak pernah berhenti ya. Sementara ya mungkin organisasi yang lain menunggu, tapi NU sudah lebih jalan dulu bersama Polri maupun TNI dan Pemda DKI sama-sama ada membuat posko ini loh, posko peduli COVID, makan kepada orang yang apa istilahnya yang sedang dalam karantina, yang di rumah gitu di rumah. Kita kirim makanan, kita bikin posko. Wah, di bawah ini kita jadikan itu tadinya buat jualan, ada toko. Setelah pandemi kan nggak laku, bubar itu. Kita jadikan sebagai posko. Posko atau gudang bantuan. Luar biasa pada waktu itu, tantangan antara hidup dan mati itu. Subhanallah, teman-teman selalu berjuang. Kita tiap minggu bahkan kita adakan istighosah bersama lewat Zoom. Tetapi pagi hari kita bantu orang. Ya alhamdulillah itu. Walaupun pernah kena juga saya. Oke, Kiai. Kemudian ada afirmasi dari pemerintah PWNU DKI Jakarta ini berupa dana hibah begitu, dan apa faktor yang mempengaruhi dari dana hibah itu? Apakah pergerakan NU di Jakarta ini semakin masif atau bagaimana, Kiai? Ya memang kewajiban pemerintah untuk membantu ormas sesuai dengan tingkatannya ya salah satunya adalah hibah. Nah, hibah itu salah satu anggaran yang kita gunakan untuk melaksanakan program-program kegiatan. Ya sudah sewajarnya lah kalau Nahdlatul Ulama itu punya perhatian, diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan kita sendiri juga kalau menurut istilah sekarang kan ini sebagai mitra pemerintah. Dalam bahasa lain kita sebut dengan Sadiqul Hukumah. Jadi temannya pemerintahan. Itu mitra pemerintah itu ya wajar saling memberikan manfaat. Jadi kita melaksanakan program kayak di era pandemi ini itu kan ini membantu pemerintah. Jadi satu sisi memang apa yang dilakukan oleh pengurus NU dan warga NU itu adalah wujud bantuan, membantu pemerintah. Nah sebaliknya pemerintah juga harus memperhatikan NU, karena ini hanya saling kerjasama. Kerjasama kan
sifatnya ya saling membantu. Ya. Tapi saya lihat kegiatannya sampai ke ranting Kiai sekarang Kiai. Dan bagaimana kaderisasi pengkaderan yang ada di era kepemimpinan Kiai sekarang nih? Itu memang prioritas periode saya di awal-awal ya. Jadi kalau pertama periode awal itu lebih banyak penanganan karena dihadapkan dengan COVID. Setelah itu kita tahun berikutnya ya itu konsolidasi organisasi, penataan organisasi, misalnya clear ini dari aspek legalitas kepengurusan PC, lalu clear juga legalitas kepengurusan MWC. Jadi kita dorong dalam waktu 1 tahun itu pengurus PC bisa menyelenggarakan ya konferensi Majelis Wakil Cabang MWC di DKI ini. Jadi alhamdulillah ya kayaknya semuanya sudah dilakukan secara baik dan benar ya artinya benar sesuai dengan panduan ya, ada mekanismenya, ada berita acaranya, ada mekanisme yang secara format organisasi perkumpulan itu kita lakukan, dan itu sekarang sudah semua ranting juga kita lakukan. Itu sebabnya ya kata orang tahun-tahun ini NU di Jakarta ini semakin semarak lah. Oh iya, semarak memang dalam satu sisi memang semua pengurus di semua tingkatan itu punya kewajiban, karena ini kamu mendapatkan amanah ini resmi loh, bukan mau nggak kamu jadi nggak begitu ini. Kadang-kadang mau jadi ketua MWC saja butuh persaingan ya, kompetisi antar warga Nahdliyin, antar pengurus. Oleh karena itu punya semangat yang sama. Jadi sekarang ini kegiatan tidak hanya terfokus pada PW maupun PC, tapi justru kita lebih banyak menggunakan anggaran hibah itu berbasis MWC dan ranting. Jadi kita kepingin yang banyak melakukan kegiatan itu tingkat kecamatan dan tingkat ranting, sehingga NU itu betul-betul tumbuh dari bawah. Ya, kalau dari bawah ini sudah kuat, saya kira lebih bagus lagi lah. Ya. Oke Kiai, PWNU di Jakarta ini menarik karena dia di pusat negara begitu, dan di PWNU Jakarta juga pengurus-pengurusnya saya melihat itu beragam latar belakang Kiai. Ada yang kiai, memang ulama begitu, kemudian ada yang birokrat, ada yang pengusaha, dan ada juga yang dari kalangan politisi atau profesional. Bagaimana Kiai mengelola organisasi dengan latar belakang pengurus yang beragam itu Kiai? Itu yang awal-awal kepengurusan itu saya menyampaikan bahwa kepengurusan PWNU periode saya ini memang sangat gemuk. Ya, ya pada waktu itu ya. Sekarang sudah banyak yang gemuk-gemuk itu. Nah pada waktu itu sangat gemuk karena harus mengakomodir semua pihak. Jadi begitu saya dinyatakan secara resmi oleh PBNU jadi ketua, saya ajak teman-teman PC, termasuk PC yang pada waktu itu tidak mendukung saya, tapi saya libatkan semua. Mana yang mau jadi pengurus PW? Jadi semua kita akomodir, tidak ada yang terlewatkan kecuali lupa atau apa gitu ya. Tetapi saya kepingin semua terakomodir. Ya, termasuk representasi dari kelompok, katakanlah status sosial ya, atau dari sisi pekerjaan. Misalnya ada yang dari birokrat, politisi, itu semua
semua pada masuk pada waktu itu. Ya, kalau kiai sudah pasti. Sudah pasti. Ustadz kiai itu yang pokok. Tetapi saya mencoba untuk memasukkan banyak orang yang punya latar belakang berbeda-beda. Memang saya sampaikan begini, ini pengurus PW punya latar belakang yang hebat-hebat. Ya. Bahkan tokoh-tokoh nasional. Betul. Satu sisi bisa menjadi sebuah kekuatan. Kalau mampu melakukan komunikasi secara baik, manajemen yang baik. Tetapi bisa jadi ini menjadi petaka, saya bilang. Ya, hanya orang pinter itu bukan berarti selalu bagus. Kadang-kadang malah nggak karu-karuan. Jadi ngurus orang hebat, ngurus orang pinter itu kalau tidak lihai, maka kita sendiri yang menjadi bulan-bulanan. Ya, bisa jadi malah organisasinya tidak jalan. Saya sampaikan seperti itu, ini ya satu sisi tantangan, insya Allah sebagai sebuah modal kekuatan, tapi satu sisi lagi ini ya apa ini ujian ini. Ya, bisa nggak karu-karuan kalau kita mengelolanya secara tidak baik. Tapi alhamdulillah, ala kulli hal sampai sekarang ini ya masih kompak ya. Toh kalau ada perbedaan ya perbedaan kecil saja, tetapi secara umum masih kompak. Memang Jakarta ini, nah ini benar apa salah mungkin perlu dikoreksi ya. Perdinamika di organisasi Jakarta ini, baik itu NU maupun MUI, itu kadang-kadang mengalami dinamika yang ya saling apa ya, ketat ya, ketat. Kalau boleh ya ada usaha saling kadang-kadang tidak percaya sehingga menjatuhkan sebelum waktunya gitu kan. Ya, saya dikasih tahu oleh senior-senior, ini DKI ini punya pengalaman yang ya tidak baik. Tetapi itu justru bagi saya menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Karena saya meyakini bahwa pada dasarnya tokoh-tokoh ini kan ingin menjadikan organisasi sebagai sebuah alat untuk mencari atau mendapatkan satu tujuan yang sama. Nah, adapun perbedaan itu hanya dinamika saja, ya. Nah, jangan saya yakin ya, itu hanya dinamika yang biasa saja. Cuma kadang-kadang kalau berlebihan, akhirnya ada satu kepengurusan yang jatuh misalnya sebelum waktunya. Itu saya kira harus dihindari. Kita memang bersepakat bahwa siapapun yang memimpin harus sampai selesai, kecuali memang ada kesalahan secara moralitas misalnya. Tetapi kalau hanya sekedar mungkin ya kekurangan-kekurangan, itu saya berharap semua organisasi di Jakarta jangan sampai seperti organisasi politik misalnya. Jadi politik kan banyak intrik-intrik kadang-kadang ya. Ada dualisme. Satu kelompok yang ya mungkin pengaruh apa gitu tiba-tiba ingin ada luar biasa gitu kan, apa kongres luar biasa, apa konferensi luar biasa, itu harus dihindarkan. Saya kira dihindari yang begitu-begitu lah. Tapi Kiai, Jakarta ini sudah kehilangan status ibu kotanya karena Undang-Undang DKJ sudah disahkan. Jadi kita akan segera pindah ini ibu kota ke IKN Kalimantan Timur, Kiai. Apa persiapan Kiai ini? Karena masih ada 2 tahun lagi kan? Dan ini Jakarta sudah kehilangan status sebagai ibu kota. Dan saya waktu itu pernah dengar Kiai Samsul ini punya konsep fikih tata kota. Ada korelasinya enggak nih, Kiai? Iya, waktu halal bihalal yang lalu beberapa
bulan yang lalu ya, di tempatnya Pak Ian itu saya deklarasikan ini memasuki era baru dari ibu kota ke ibu yang lain. Ya kan, dari DKI ke DKJ. Ini tantangan tersendiri. Maka NU harus betul-betul mampu memberikan kontribusi, ya, menangkap perubahan yang sangat signifikan ini, terutama ya apa hal-hal yang terkait dengan kondisi perekonomian, yang dalam bahasa sekarang apa disebut dengan aglomerasi. Gitu ya. Itu kita sampaikan di forum halal bihalal ini. NU punya tantangan besar, bisa diharapkan menjadi kontribusi. Nah, memang sebelumnya ya awal saya jadi ketua ini punya ide besar. Jadi membuat sebuah konsep bagaimana penataan kota dalam pandangan ulama-ulama terdahulu, yang kemudian kita sebut dengan fikih tata kota. Itu awal saya jadi ketua. Dalam waktu 1 tahun bahkan sudah terbit bukunya itu, fikih tata kota. Salah satu yang dikaji dalam hal ini adalah bagaimana kontribusi ulama dalam penataan kota yang ramah lingkungan, yang bersih, yang taat kepada hukum. Ya. Kenapa saya membaca sedikit banyak tentang perda misalnya, yang salah satunya adalah perda ketertiban umum yang mengatur ketertiban yang ada di Jakarta. Tapi banyak aturan-aturan di perda ini hanya sebagai tulisan, tapi dalam praktek sulit. Menurut saya salah satu faktornya karena tidak ada dukungan dari kelompok agama. Jadi kelompok agamawan itu melihat bahwa perda itu sendiri, hukum Islam itu sendiri, terpisah ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ketaatan kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah bagian daripada ketaatan agama, ketaatan kepada agama. Ini konsep besar saya. Jadi ketaatan kepada pemerintah itu bagian daripada ketaatan kepada agama. Nah, mafhum mukhalafahnya, faham kebalikannya. Kalau kita durhaka, kita ini maksiat, kita ini menentang kepada aturan pemerintah, sama saja kita ini menentang, ya, durhaka, berbuat dosa kepada agama. Nah, memang ini dalam pendekatan ilmu tafsir menjadi diskursus antara para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Karena secara eksplisit kata atiu itu disebutkan, atiullaha wa atiur rasula. Tetapi ketika perintah ketaatan kepada ulil amri itu tidak disebutkan kata wa atiu ulil amri, tapi langsung wa ulil amri minkum. Nah, ini kata para ahli tafsir, mengapa tidak disebutkan kalimat atiu? Kalau ketaatan kepada ulil amri itu sifatnya tidak mutlak, dibatasi dengan hadis yang berbunyi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan itu wajib li makhlukin, bagi makhluk termasuk bagi pemerintah ini fi maksiatil khaliq, karena maksiat kepada Tuhan. Nah, kita pahami semua aturan walaupun itu tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis,
asal secara substansi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka kewajiban kita mentaati aturan itu, termasuk taat kepada perda tadi, aturan pemerintah, peraturan daerah, perda. Nah, hanya ada yang agak butuh pemikiran. Misalnya begini, dalam perda itu ada item yang mengatur supaya orang yang tidak mengikuti perda, ya, misalnya larangan memberi di tempat-tempat tertentu, ya, itu kena sanksi, ya, kena hukuman itu. Coba bayangkan, memberi kok kena sanksi. Kalau hanya memahami secara saklek apa adanya, masa ini peraturan apa, wong membeli kok kena sanksi, memberi kok kena sanksi. Kalau meminta itu banyak dasarnya. Jadi larangan meminta-minta dalam pandangan agama pada dasarnya dilarang. Kecuali karena terpaksa. Ya, tetapi memberi kok dilarang. Wong itu perintah agama, ya. Nah, itu harus kita jelaskan dalam perspektif keagamaan. Nah, memberi yang pada dasarnya bisa membahayakan banyak orang, bukan memberinya, tetapi memberi yang tidak sesuai pada tempatnya. Sholat itu baik, ya, sholat sunnah, sholat wajib, apalagi wajib. Tapi kalau di tempat misalnya di kandang kebo, ya kita lakukan, itu kan jadi masalah. Memberi di perapatan yang sangat ramai, sehingga rawan orang itu kecelakaan, ya, itu bahaya. Atau rawan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai sebuah sistem yang memang memanfaatkan orang-orang miskin, anak-anak kecil, ya, dimanfaatkan untuk minta-minta. Nanti ada bosnya, dapat keuntungan, pagi di drop, sore diambil, nanti keuntungannya berapa dibagi. Ini kan eksploitasi, ya, eksploitasi kepada anak kecil. Itu tidak sedikit di Jakarta. Dan ini kan bisa dijelaskan. Ya, kalau mau memberi kan ada tempatnya. Memberi sedekah di masjid, di musola, di yayasan, di lembaga zakat, infak, sedekah, kan sudah tersalurkan bisa. Kenapa? Nah ini kalau tidak ada yang bertanggung jawab secara keagamaan, kadang-kadang masalah. Jangankan orang lain, kita ustadz aja kadang-kadang kan nggak tega. Ya kan, ada orang minta kok. Kok kita ustadz pelit banget sih itu. Ada orang minta, kita biarkan saja, totok-totok kita biarkan. Kadang-kadang nggak enak hati itu, secara kemanusiaan. Tapi itu kalau dibiarkan, dampak pengaruhnya besar. Bisa nggak ini? Nah, itu yang salah satu yang ide saya ini saya sampaikan di LBM untuk mencari dalil-dalil. Jadi sebuah rumusan masuk ranah fikih tata kota, termasuk pengajian-pengajian. Ini saya gebuk keluarga besar sendiri kan. NU itu kan sering paling banyak ngadain pengajian-pengajian di jalan itu. Tapi itu harus kita mulai, NU menjadi contoh. Bagaimana jalan umum besar itu ditutup seenaknya sendiri. Ada orang yang punya kepentingan, keluarganya sakit, keluarganya mau melahirkan, ditutup. Mangkel apa enggak kira-kira? Ya. Nah, saya punya ide lagi yang saya tawarkan kepada pemerintah, bahkan sama Kapolda saya pernah punya ide begini. Bagaimana Pak Kapolda ini nanti kita akan sampaikan kepada Pak Gubernur untuk meminimalisir kegiatan demo di jalan-jalan. Itu bikin saja arena demo yang besar yang difasilitasi oleh pemerintah. Di situ ada sound system yang bagus, tempat duduk yang rapi, biar jadi tontonan yang menyenangkan. Silakan di demo difasilitasi oleh pemerintah. Ya tinggal laporan saja. Mungkin ada kantinnya dibuat
tontonan asik gitu ya, sambil ngopi, silahkan lo demo-demo gitu kan. Daripada orang demo sekarang, bayangkan tiba-tiba tidak diduga kita mau kepentingan kemana, kayak tahu-tahu jalan macet nih besar itu ditutup, ya macet, nggak bisa jalan. Oh, itu menyakitkan sekali ya. Mobil, ya kalau mobilnya bagus, mobil kita yang odong-odong, walah, itu kan menyakitkan. Nah, maksud saya, NU, Majelis Ulama Indonesia, para tokoh agama harus memberikan kontribusi bagaimana penataan kota, ya dalam perspektif ulama gitulah kira-kira, ya. Menarik Kiai. Oke, di terakhir ini Kiai, sisa masa khidmah Kiai tinggal 2 tahun lagi kan, dan kira-kira apa yang belum dan akan dilakukan. Tapi sebelum itu, saya mau minta penjelasan Kiai soal apa ya istilahnya, saduran idiom bahasa Arab yang al-batawiyuna kulluhum an-nahdiyun ilaman aba. Itu bagaimana Kiai? Iya, saya beberapa kali saya sampaikan di forum-forum tertentu. Jadi saya melihat bahwa Jakarta ini kan, ya, kalau kita menggunakan hasil penelitian LSI itu lebih dari 50% adalah warga Nahdliyin. Saya meyakini kan, sehingga orang Jakarta itu semua NU. Kecuali ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Memangnya ada yang nggak mau, Kiai? Ya cari aja ada yang tidak mau. Jadi bahkan saya membuat adikium itu tidak hanya sekedar itu, misalnya idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah. Kalau disebutkan kalimat ahlus sunnah wal jamaah, fal muradu bihi, maka yang dimaksud adalah Al-Hashimiyah, pengikut Mbah Hashim gitu kan. Itu kan sama dengan adikium yang disampaikan oleh Az-Zabidi, Murtadha Az-Zabidi, yang menulis kitab Ithab Sadatil Muttaqin, syarah dari kitab Ihya Ulumuddin. Itu mengatakan idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Kalau disebutkan kata ahli sunnah, yang dimaksud adalah pengikut Asy'ari. Nah, di Jakarta ini ya pengikut Mbah Hashim lah. Kalau di Indonesia bahkan ya kalau mau ngomong ahli sunnah ya, adapun ada yang lain, ini ya perkecualian. Tetapi secara umum karena mayoritas ya ahli sunnah itu ahli sunnahnya NU itu. Ya kan? Iya. Terus apa Kiai, harapan Kiai ini di 2 tahun mendatang? Ya, dia di sisa kepengurusan saya kurang lebih 2 tahun lebih sedikit. Ya, ini kita harus maksimalkan waktu yang tersisa ini untuk memberikan khidmah yang terbaik buat NU. Kita ini kan hanya sekedar khidmah, ya, mencari ridho Allah, supaya berharap bisa menjadi santrinya Mbah Hashim. Walaupun saya ini santri Tebuireng yang mungkin secara langsung belajar di depan Mbah Hashim. Maksudnya belajar di depan Mbah Hashim itu menghafalkan bait-bait ilmu nahwu itu dulu di makom. Jadi kebiasaan santri Tebuireng dulu kalau misalnya menghafalkan qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmad Rabbillah khair Maliki, itu di makom, di makomnya Mbah Hashim. Nah, walaupun tidak ketemu Mbah Hashim, tapi karena kita berkhidmat, mudah-mudahan kita dipertemukan nanti di surga, dombleng Mbah Hashim. Ya, kalau kira-kira ditanya, ya kamu ikut siapa itu? Ya ikut rombongannya. Ya, kalau di Indonesia kan kelompok mayoritas itu kalau kelompok mayoritas itu As-Sawadul A'dham. As-Sawadul A'dham itu kan
Ya itu NU itu. As-Sawadul A'zam di Indonesia ya NU. Ya, gerbang masinisnya adalah Mbah Hashim. Ya, karena kita tidak bisa mengandalkan amal kita yang sangat sedikit ini, dosa kita yang sebesar ini, ya mudah-mudahan dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, dapat syafaat dari para muassis Nahdlatul Ulama. Baik, Kiai Samsul, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga kepengurusan Kiai Samsul yang tinggal sekitar 2 tahun lagi ini husnul khotimah. Amin, amin, amin. Terima kasih Kiai Samsul, sukses selalu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.